Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ini tadi acara dari rangkaian dari awal yang akhirnya sudah selesai. Tapi kebetulan ini ada tamu dari Pak Marcel. Ya, Pak Marcel mungkin mau menyampaikan sepatah dua kata-kata. Silakan. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya tidak banyak bicara masalah izin atau apa UMKM, tetapi saya berbicara sisi anggota DPR-nya. Ya, nah UMKM ini bisa berkembang apabila sinkron dengan parlemen juga. Buat apa izin yang diberlakukan dibuat tetapi tidak punya anggaran untuk mengembangkan usahanya. Di sini saya sampaikan bahwa anggota DPR itu mempunyai anggaran ya yang begitu besar setiap tahunnya. Kami di Kota Palu itu, saya pribadi setiap tahun memegang anggaran 2 miliar ya. Kalau di tingkat provinsi itu ada 7 miliar per tahun. Nah, saya kembali bahwa fungsi kami dipilih dari rakyat adalah mensejahterakan rakyat melalui aspirasi tadi yang harus disalurkan pada pokok-pokok pikiran masyarakat. Dengan adanya usaha UMKM di Kota Palu ini, mengingat ibu kota kita ini adalah tiang penyangga ke depan untuk ekonomi, untuk IKN ke depan, maka semua UMKM yang ada di Kota Palu itu bisa berperan. Tetapi masyarakat juga harus paham bahwa parlemen itu penting membagi aspirasinya pada tepat sasaran. Kenapa tidak dilakukan itu? Pertama, masyarakat harus cerdas mengenai politik. Ya, jangan memilih wakil kalian yang cuma karena instan. Ya, saya jujur selama saya masuk, bukan saya membanggakan diri saya berada di parlemen hari ini cuma sebatas pengusaha kecil, termasuk sebenarnya UMKM. Sampai saya duduk, saya salah satu pengusaha bengkel mobil yang ada di Kota Palu, yang mana saya berusaha kemarin juga membeli alat-alat perbengkelan itu melalui dana pribadi saya. Tetapi begitu dipercaya oleh beberapa masyarakat di daerah Palu Selatan, maka saya bisa duduk di parlemen. Pada saat saya masuk di parlemen, ternyata banyak anggaran yang bisa dibantukan untuk usaha kecil menengah. Sama dengan usahanya ibu. Ya, saya bantu masyarakat melalui program UMKM saya. Dan mungkin Mbak Ibu lihat tadi, banyak yang berpakaian lain. Yang tertulis di belakangnya adalah tim pemberdayaan dan UMKM. Karena saya masuk di parlemen dengan melalui Partai Perindo, maka semua anggaran saya aspirasi mulai tahun 2020 kemarin saya bahas sampai hari ini, itu saya tujukan semua pada UMKM dan pemberdayaan. Saya punya kolam biovlog itu ada sekitar 500 kolam di Kota Palu. Ya, dan mulai dari hulu ke hilir itu saya bantu. Mulai pakannya, bibitnya, kolamnya itu semua gratis. Pada saat panen saya beli agar masyarakat tidak lagi mencari pasarannya. Apa beda dengan UMKM hari ini? Saya juga punya pengusaha yang namanya ikan fufu. Saya juga punya kelompok usaha UMKM bawang goreng. Ada usaha laundry, ada usaha menjahit. Itu barusan saya bantu lagi peralatannya. Karena mereka bagian dari konstituen saya. Nah, tanggal 23 itu kami ada kedatangan ketum kami, yaitu Pak Haritano.
yang memang pengusaha besar di Indonesia, itu akan kami perkenalkan usaha yang melalui binaan saya. Ada ikan nilanya, ada sidat yang kami kemas dalam makanan sistem Jepang, dan ada bakso sidat, dan juga ada keripik. Bahkan Pak Asrul punya ini kami akan tampilkan ke depan dengan teh kelor, keripik kelor, ubi merah, dan labu. Nah, ini yang harus masyarakat paham. Buat apa kalian buat izin sana sini, tapi untuk mengembangkan juga nggak bisa. Pemerintah cuma sekedar menganjurkan agar izin itu dibuat, tetapi bantuan itu yang kalian cari bukan melalui pemerintah, tetapi orang yang kalian pilih kemarin masuk di parlemen. Karena mereka dan tugas kami ini, tanpa kami anggaran itu tidak keluar dari dinas. Kenapa? Kami yang menentukan masuknya keluarnya anggaran itu, dan kami awasi. Itulah tugas kami. Maka ke depan saya meminta masyarakat betul-betul cerdas memilih wakil kalian. Bukan cuma kesejahteraan, di kesehatan pun, ya. Contoh kemarin saya dapat salah satu masyarakat yang mau orang tuanya dioperasi tanpa BPJS, dia harus bayar 20 juta, ya. Pada saat dia datang, karena BPJS-nya menunggak, dia datang ke dinas sosial, itu tidak bisa dia urus. Untung pada saat itu saya ada di dinas sosial. Maka itulah tugas kami sebagai wakil kalian. Maka kalau saya tanya kalian ini, siapa yang kalian pilih kemarin, pasti tidak ada yang tahu. Itu disebabkan karena instan. Nah, nasib kalian itu ada di tangan kalian, dan siapa yang kalian pilih untuk ke depan menjadi wakil kalian. Jadi harapan saya, dengan usaha yang kalian bangun hari ini, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, karena di bulan 8 saya akan membahas 2 miliar lagi. Kalau ada yang menginginkan usahanya, bantuan usahanya, nanti hubungi Pak Asrul, datang ke rumah saya, kita sharing-sharing, ya. Karena memang sekalipun kamu mau buka usaha sendiri tanpa bantuan, nol, kembali bangkrut. Maka itulah tugas kami. Maka harapan saya masyarakat ke depan betul-betul cerdas, ya. Saya berharap juga ketua PMKM ini betul-betul punya tugas berat. Bagaimana dia mau bisa kembangkan kalian punya, sementara anggaran dari mana? Anggaran itu ada pada parlemen, yang menentukan anggaran keluar untuk semua OPD memanfaatkan itu adalah DPR. Maka ke depan, sekali lagi saya sampaikan, pilihlah orang yang tepat, jangan cuma karena instan, ya. Mungkin itu saja Pak Ketua saya sampaikan. Harapan saya kalau ada yang mau pingin, karena bulan 8 saya akan membahas lagi aspirasi saya, kita akan bertemu, ya. Terima kasih, selamat siang.